Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Kita mau coba sekali lagi ya. Kalau saya ucapkan shalom, kita pakai jargonnya Gesya Mafa. Sekali lagi, shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Apa kabarnya hari ini? Gesit. Apa kabarnya hari ini? Gesit. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Yesus kita. Puji syukur Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab karena kasih anugerah Tuhan kita bisa datang di tempat ini untuk kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara offline maupun secara online, saya akan percaya hadirat Tuhan akan nyata di tengah-tengah kita, amin. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Hanya karena anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan, kami ada pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, bukan karena kebetulan Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini Tuhan, pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami, dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan Yesus, dan kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada satupun yang terlewat Tuhan, untuk Engkau urapi Tuhan, untuk kelawat pada pagi hari ini ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini Tuhan, Engkau akan memberikan kami damai sejahtera, Engkau akan memberikan kami sukacita Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan Yesus, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Bapa yang mungkin sedang dalam perjalanan Tuhan, Engkau tibakan di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tetap menolong dan menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bisa berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa pagi hari ini ada kuasa dalam setiap pujian dan penyembahan kita, amin. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita percaya bahwa setiap pujian kita ada kuasa yang luar biasa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan pagi hari ini. Haleluya. Kita pujikan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Tuhan hadir di tengah kita, kuasa yang mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Katakan ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab hanya Tuhan yang bertahta di atas pujian kita. Tuhan Allah kita bertahta, amin, di atas pujian. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umat-Nya. Bila Tuhan hadir di tengah kita, kuasa yang mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dari awal Bapak Ibu. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan Allah kita yang bertahta. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas setiap pujian umat-umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta
Bila Tuhan hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Mari bertepuk tangan sama-sama, katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Sekali lagi sama-sama katakan, ada kuasa di dalam setiap pujian kita. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Dia sanggup membuka kekuatan, Dia sanggup membuka, Dia sanggup membuka kekuatan lawan, Dia sanggup membuka kekuatan lawan. Amin. Sama-sama katakan, ada kuasa. Haleluya, berikan kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa setiap pujian kita, setiap pengagungan kita ada kuasa yang nyata, amin. Saya percaya hari ini yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dibebaskan. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian mengatakan, setiap hati jiwa akan memuji-Mu Tuhan. Kita akan menyerukan sebab Allah yang besar. Haleluya Yesus. Jiwa kami akan terus memuji-Mu Bapa. besar yang layak kita puji dan kita sembah. Bila kulit habitat kegelapan dan bunyi gunung riuhku dengar ya Tuhan.
Jiwa kami terus memuji-Mu Tuhan. Cuma Tuhan saja katakan, setiap jiwa kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Maka jiwa, inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin selalu memuji kebesaran-Mu Bapa. Sungguh besar, sungguh besar. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan kebesaran Tuhan bagi hari ini. Haleluya Yesus. Sungguh besar Tuhan-Mu, besar. Kawal aku, maka jiwa terus memuji kebesaran-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu.
hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang besar, Yesus. Yesus, Kau besar Tuhan. Kami memuji, kami menyembah kebesaran-Mu. Kau sungguh Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari datang lebih lagi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Naikkan setiap pengagunganmu di hadapan Tuhan. Sebab pagi hari ini tidak ada Allah lain yang layak untuk disembah selain Tuhan Yesus Kristus. Yesus, haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak kami sembah. Oh, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Setiap lidah kami akan mengaku Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan Yesus. Setiap suku bangsa semua yang di dunia ini akan mengaku Engkau Tuhan yang besar Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Tiada yang menembuskan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri puji. Mari berikan penghormatan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Tiada yang menembuskan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari sambil angkat kedua tanganmu, kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Tiada yang menembuskan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Tiada yang menembuskan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Kita berikan tepuk tangan Tuhan kita. Haleluya Yesus. Menang Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Menang Tuhan Yesus. Biarlah setiap kemuliaan, setiap hormat hanya untuk Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami siap Tuhan lebih lagi untuk bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau menari Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Apa kabarnya hari ini? Gesit. Apa kabarnya hari ini? Gesit. Puji nama Tuhan. Kita akan memujikan pujian bahwa kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Mari kita bertepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita tanggalkan setiap beban kita, masalah kita tanggal dulu. Sebab kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang gembira. Sama-sama katakan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati
berkumpul memuji Tuhan. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas bumi. Boleh sambil colek kanan kirinya, katakan datang dengan hadirat Tuhan. Colek sebelum kita gembira sama-sama ya Bapak Ibu. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakkan jubahmu, kita sambut hadirnya Raja kita, Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Sekali lagi kita katakan, gunung-gunung pun memuji Tuhan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Nyatakan Yesus Tuhan Raja, Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas bumi. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas bumi. Sekali lagi kita nyatakan Yesus Tuhan Raja yang bertata. Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Kita masih bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, amin. Boleh yang percaya katakan haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya. Lebih lagi kita mau datang dengan Tuhan dengan sorak-sorai kita. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu, amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidup. Mari kita bersorak-sorai bersama. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya. Jemaat Tuhan boleh lebih lagi katakan, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mari kita serukan sama-sama Bapak Ibu. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Katakan umat yang bersuka. Umatnya. Toleh kanan kiri katakan kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Lebih lagi kita akan siapkan hati kita. Kita akan buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan
Kita benar-benar mendengar Tuhan berkata apa pada kita pada pagi hari ini. Biar kita lebih dalam lagi Tuhan. Sebab ini kerinduan kami Bapa. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus. Lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Satu hal yang kurindukan Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Melebihi dari segala yang ada di dunia ini Tuhan. Segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam. Kepada Ibu Pendeta Grace kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Katakan ku mengasihimu. Ku mengasihi. Kami mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Benar Tuhan. Ini ungkapan hati kami mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Karena kami sangat mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Karena kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu menjadi pelita
di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan setiap hati kami. Biarlah setiap benih firman yang disampaikan pada pagi hari ini itu boleh jatuh di tanah hati yang subur dan itu akan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang berkata-kata pada pagi hari ini, hamba-Mu terbatas tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas yang akan materaikan firman itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Merdeka. Kenapa? Hari ini adalah hari, ada yang tahu hari ini hari apa? Atau enggak sadar ya? Pahlawan ya, tanggal 10 November. Sudah lupa mungkin ya, karena kita bukan pahlawan. Tapi kalau instansi tertentu, tadi ada Pak Indra Parikesit harus bertugas nah gitu kan. Mereka harus upacara dan memperingati Hari Pahlawan. Tapi kita tidak mau kalah juga pada pagi hari ini. Kita mau jadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Amin. Mari langsung saja bersama dengan saya kita membuka dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ada 2 ayat pembuka firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 sebagai ayat pembuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, sudah dapat semua? Oke, sekali lagi. LCD-nya belum ketemu, kalah cepat dengan Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Wow, pujiakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Judul firman Tuhan saya pada pagi hari ini yaitu pahlawan yang gagah berani. Katakan bersama. Ngomongnya itu gaya-gaya pahlawan gitu kan. Gaya-gaya Pak Presiden, Pak Prabowo mungkin seperti itu. 1, 2, 3. Pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, biasanya orang disebut pahlawan itu karena sudah berjasa, betul ya? Kalau ingat pahlawan kemerdekaan, pahlawan itu identik dengan yang sudah meninggal. Pahlawan itu orang yang berjasa, apalagi ya, pahlawan itu minimal melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa, karena pahlawan biasanya identik dengan bangsa dan negara. Pahlawan itu dikatakan pahlawan adalah seorang yang terus berjuang mempertahankan sesuatu, kemerdekaan lah dan lain sebagainya. Kalau mungkin syarat-syarat yang tadi itu dikatakan pahlawan, kira-kira kita renungkan, kita masih masuk kategori pahlawan enggak sih? Kira-kira Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari ini masuk kategori pahlawan enggak? Jawab aja dalam hati ya. Aduh kayaknya saya pahlawan kok, saya memperjuangkan istri saya gitu kan. Saya memperjuangkan hak anak saya, wah mungkin seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Menjadi seorang pahlawan itu harus mengalami banyak tantangan. Kalau tidak ada tantangan, itu bukan dinamakan pahlawan. Karena apa? Tadi di awal saya katakan pahlawan itu memperjuangkan sesuatu. Entah itu kalau untuk bangsa kita memperjuangkan kemerdekaan, mereka harus mengorbankan diri mereka agar supaya bangsa ini boleh merdeka, kan seperti itu. Kalau kita melihat kitab Hakim-Hakim ini merupakan perjuangan dari para hakim untuk melawan para raja-raja yang ada di negeri itu
yang coba menindas bangsa Israel. Jadi kitab Hakim-Hakim ini pada waktu itu bangsa Israel mengalami satu penindasan yang besar dari bangsa-bangsa yang besar, dan mereka waktu itu tidak punya raja dan mereka bilang, siapa yang akan menolong kami? Akhirnya hakim-hakim dipilih oleh Tuhan. Ada hakim, kalau Bapak Ibu baca di kitab Hakim-Hakim itu banyak hakim-hakim yang berdiri bagi bangsa Israel untuk memperjuangkan hak bangsa Israel. Tetapi ada seorang hakim yang sangat jauh berbeda dari kata hakim sebenarnya. Kalau kita lihat seorang Gideon ini adalah dia merupakan seorang pemuda yang berasal dari suku terkecil di bangsa Israel, dan Gideon ini katanya dia sebenarnya seorang penakut. Bukan cuma dia sih yang penakut, tetapi saat itu orang-orang bangsa Israel saat itu mereka menjadi penakut karena orang Midian sewaktu-waktu akan menyerang mereka. Bahkan firman Tuhan tadi dikatakan Gideon ini pada waktu malaikat datang, dia lagi mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Mengirik gandum tapi di tempat anggur gitu kan. Supaya orang Midian gak tahu ada orang Israel yang lagi kerja di situ. Karena saking ketakutannya Gideon dan orang-orang saat itu. Tetapi berbanding terbalik dari seorang Gideon di ayat yang ke-11 dan satu janji Tuhan bagi Gideon di ayat yang ke-12. Seorang Gideon yang lagi mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya dengan tujuan tidak ada yang terlihat karena orang Midian lihat akan diserang. Tetapi di ayat yang ke-12 sangat berbanding terbalik. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon yang lagi mengirik gandum di tempat tersembunyi dan berfirman kepadanya demikian. Hai Gideon, Tuhan menyertai engkau loh. Engkau pahlawan yang gagah berani. Sangat berbeda dua ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. Di Gideon yang penakut, kalau dia gagah berani ngapain dia sembunyi, ikut-ikutan dengan orang Israel, betul ya? Secara logika, kita pakai logika aja. Tapi di ayat yang ke-12 di sini firman Tuhan bilang dia pahlawan yang gagah berani. Tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah Gideon, kalau Bapak Ibu saya katakan Gideon ini seorang penakut karena dia enggak berani kerja di luar terang-terangan di depan orang Midian, terus kita bilang dia seorang yang pemberani, mungkin kita sepakat, tidak, dia bukan seorang pemberani. Bahkan mungkin kita bisa mengklaim dia seorang pengecut gitu kan, seorang anak muda pengecut, masa penakut gitu. Tetapi Tuhan bilang Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Bahkan bukan cuma pahlawan yang gagah berani, dikatakan Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu bisa baca kisah ini ya Bapak Ibu Saudara. Di situ Gideon mulai, masa sih saya ini pahlawan yang gagah berani, masa sih Tuhan menyertai saya dan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Mungkin kita tidak seperti pahlawan yang sudah mendahului kita ya, ada di TMP. Mereka benar-benar berjuang habis-habisan, makanya disebut pahlawan. Bahkan guru-guru sekarang disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya apa? Kalau muridnya agak-agak gimana gitu, yang salah guru bukan orang tuanya. Kalau muridnya pinternya luar biasa, siapa dulu mama papanya gitu kan. Jadi guru itu tidak dianggap mungkin, dan mungkin ada di sini yang ingat gurunya waktu SD. Kalau TK kayaknya ingat ya, ada Budiana. Kalau gurunya waktu SD yang sudah terpencar-pencar, ada yang masih ingat? Guru waktu SD kayaknya, kalau guru SMA oke lah masih ingat karena itu terakhir sekolah ya, bagi secara umum terakhir sekolah. Tapi kayak guru SD lama sekali, wajahnya seperti apa gitu, mungkin dilupakan. Makanya dibilang mungkin pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kita sebagai jemaat Mafa, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, pernah gak ada orang bilang kita ini pahlawan? Kayaknya saya gak pernah dianggap pahlawan, malah saya dianggap pecundang. Saya dianggap lawan dari pahlawan apa ya? Gak ada kayaknya ya lawan dari pahlawan. Saya gak kepikiran juga lawan dari pahlawan apa ya. Mungkin kita gak dikatakan pahlawan, gak mungkinlah kamu jadi pahlawan.
Tapi sama seperti Gideon, mungkin posisi kita sama seperti Gideon saat itu. Orang yang penuh dengan ketakutan, orang yang penuh dengan kecemasan, tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Hai jemaat Mafa, aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Mungkin saat-saat ini kita lagi bergumul dengan pergumulan kita masing-masing dan mulai iblis mengintimidasi kita. Kamu kalah, kamu gak berguna, kamu gak bisa ngapa-ngapain untuk pekerjaan Tuhan. Kamu gak bisa ngapa-ngapain untuk keluargamu. Buktinya keluargamu saat ini melarat. Mungkin seperti itu intimidasi kepada kepala-kepala keluarga kan. Kamu jadi kepala keluarga, makanya kamu seperti ini. Lihat keluargamu terlantar. Pantaskah saya disebut pahlawan Tuhan? Sedangkan orang-orang di sekitar saya mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini kita melihat seorang Gideon. Gideon yang tidak bisa berbuat apa-apa bagi bangsanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, gak usah bagi bangsanya. Bagi dirinya sendiri dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Ada ketakutan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan datang kepada Gideon lewat malaikat Tuhan. Dikatakan, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan gagah berani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Kenapa Gideon bisa disebut pahlawan yang gagah berani? Kalau Gideon yang gak bisa lakukan apa-apa, tanda kutip, yang tidak bisa berbuat apa-apa di konteks ayat ini, bisa dikatakan pahlawan yang gagah berani. Saya percaya Tuhan yang sama yang kita sembah dengan yang Gideon sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan pun bisa menjadikan saudara dan saya adalah pahlawan yang gagah berani. Amin. Caranya gimana? Kenapa Gideon bisa? Kalau Bapak Ibu telusuri ayat-ayat ini, pada waktu Gideon bilang, pada waktu malaikat Tuhan bilang Tuhan menyertai engkau. Di ayat-ayat ayat yang ke-13, 14, di situ Gideon mulai debat dengan Tuhan. Tuhan, kalau engkau menyertai kami, kalau engkau menyertai saya, kalau engkau menyertai bangsa Israel, kenapa bangsa Israel menderita? Bapak Ibu bisa baca di ayat itu. Kalau Tuhan menyertai saya, pernah gak kita keluarkan statement itu di hadapan Tuhan? Tuhan, kalau engkau bilang engkau menyertai saya, buktinya mana Tuhan? Saya ya masih gini-gini aja, saya masih tertindas, hidup saya ya tidak lebih baik dari hari-hari kemarin. Mana buktinya Tuhan menyertai saya? Poin yang pertama yang membuat Gideon merealisasikan bahwa dia pahlawan yang gagah berani adalah Gideon tetap percaya kepada Tuhan sekalipun itu sulit. Gideon tetap percaya kepada kuasa Tuhan sekalipun itu tidak masuk akal logikanya dia. Gideon tetap percaya kepada Tuhan sekalipun situasi di sekitarnya Gideon itu gak mungkin Tuhan menyertai. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Bapak Ibu lihat ayat-ayat selanjutnya, ayat 13, 14, 15 dan seterusnya, di situ pada waktu Tuhan bilang Tuhan menyertai Gideon, Gideon gak buang muka sama Tuhan. Biasa kita kalau sudah gak percaya sama orang, dia ngomong apa, gak usah didengerin, gitu kan, gak usah dibantah. Ya memang kosong omongannya gitu. Biasa gitu kan kalau kita sudah gak percaya sama seseorang. Atau biasanya kalau kita sudah gak percaya, ya wes dengerin aja. Gak usah dilakukan, betul ya? Apalagi kalau ada promosi-promosi gitu kan, datang ke rumah kita, ya sudah terlanjur buka rumah, ya wes didengerin aja. Tapi kalau kita percaya kepada sales itu misalnya, saya kasih contoh sales, dia menyampaikannya menarik gitu. Kita gak percaya, sulit untuk percaya, tapi kita masih nanya-nanya, betul ya? Tapi kalau gini, masa kalau saya beli ini dapat untungnya apa di saya? Nah, tapi kalau orang memang benar-benar sudah kayak, gak usah, gak peduli, gak percaya, gak akan nanya. Oh iya, ini harus gini loh Bu, ini bikin kinclong wajah. Oh iya,
Pasti jawabnya gitu. Nggak akan banyak komentar. Itu yang menunjukkan kenapa saya katakan Gideon dia tetap percaya padahal dia debat loh sama Tuhan. Berarti dalam hati Gideon masih muncul secercah kepercayaan kepada Tuhan. Karena apa? Pada waktu Tuhan bilang, hai Gideon, pahlawan yang gagah perkasa, gagah berani, aku menyertai engkau. Gideon bilang, Tuhan, kalau kamu menyertai saya, kenapa kamu biarkan bangsa saya ditindas? Kalau kamu menyertai saya, kenapa engkau biarkan keluarga saya terlantar? Mungkin seperti itu. Kalau engkau menyertai saya, kenapa anak saya harus sakit? Kalau engkau menyertai saya, kenapa saya harus kehilangan anggota keluarga saya? Kalau engkau menyertai saya, kenapa saya harus terseok-seok menghadapi dunia ini? Mungkin pertanyaan yang sama sejenis dengan pertanyaan yang disampaikan Gideon kepada Tuhan. Kenapa? Karena Gideon masih menaruh kepercayaannya kepada Allah Israel. Sehingga Gideon bilang, Tuhan kalau memang benar kamu menyertai, tunggu di sini. Wah, tunggu di sini. Bapak Ibu bisa baca ya ayatnya, saya nggak akan baca detail ayatnya. Buktikan kalau Tuhan memang menyertai. Saya mau siapkan persembahan, dikatakan ada bulu domba gitu, ada dia potong daging dan lain sebagainya. Di situ dia taruh dan dikatakan firman Tuhan kalau di tanahnya basah, di tempat korbannya itu harus kering dan sebaliknya. Dan ternyata benar, embunnya hanya ada di tanah, tapi di tempat persembahannya kering. Dia gak percaya lagi, dia masih penasaran, berarti kan dia masih percaya, tapi walaupun situasi membuat dia, aduh masa sih Tuhan masih menyertai dengan situasi seperti ini. Selanjutnya dia bilang lagi, benar gak Tuhan? Dia balik, harus basah, tadi apa ya, tadi tanahnya basah, persembahannya kering. Nah dibalik lagi, gimana kalau tanahnya kering, persembahannya basah? Tuhan bikin seperti itu, tanahnya kering, persembahannya basah. Wow. Kalau Bapak Ibu baca lagi di bagian akhir pasal 6, dia penasaran lagi. Dikatakan seperti itu, terbakar habis. Kalau dia kasih persembahan, persembahannya ini terbakar habis. Benar, terbakar habis. Kalau orang-orang mulai penasaran seperti itu, sebenarnya dalam hati Gideon masih ada rasa percaya kepada Tuhan. Hanya karena situasi di sekitarnya membuat dia kurang percaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Akhirnya kalau kita lihat di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 dan 15 kita lihat yang pada waktu Gideon mulai berbantah-bantahan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian, bukankah aku mengutus engkau? Itu ayat 14. Tuhan bilang, kamu punya kekuatan loh. Dan di kisah ini berkata bahwa akhirnya Gideon bilang, iya Tuhan, saya mau menjadi hakim berdiri atas bangsa ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, Gideon dikatakan pahlawan yang gagah berani bukan setelah dia sudah ada di TMP, baru dikatakan dia pahlawan gitu. Bukan setelah dia melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan tahu kita semua dipersiapkan Tuhan. Selama kita tetap percaya kepada Tuhan, kita akan tetap terus menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Gak harus bagi bangsa ini, minimal bagi diri kita sendiri, mengalahkan segala kekhawatiran kita, mengalahkan segala ketakutan kita, mengalahkan setiap masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Saya tidak tahu perjuangan apa yang Bapak Ibu akan hadapi hari-hari selanjutnya. Mungkin hari kemarin sudah selesai. Saya tidak tahu hari ini perjuangan apa lagi yang akan kita hadapi. Mungkin hari ini kita akan berjuang dan kita berkata, Tuhan kayaknya gak bisa dilewati hari ini. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, aku menyertai engkau. Tuhan bilang, percaya, aku menyertai engkau. Kau mau kemanapun, aku menyertai engkau.
Hai pahlawan yang gagah berani. Gideon, dia percaya kepada Allah Israel. Sekalipun itu sangat sulit. Sekalipun itu tidak masuk akal logika Gideon saat itu. Sekalipun situasi di sekitar dia tidak menunjukkan dia harus percaya sama Tuhan atau tidak. Tetapi dalam hatinya dia tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin kita sering tawar-menawar sama Tuhan. Adik sepupu saya dia sekolah Alkitab. Dia nonton gak ya YouTube ini? Dia sekolah Alkitab di Tawamangu hanya karena, bukan panggilan Tuhan ya, karena panggilan Tuhan. Tapi dia mau membuktikan ini panggilan Tuhan atau enggak. Dia anak perempuan tomboy. Dia pernah kesini, anak perempuan tomboy, dan dia senang sepak bola. Saya lupa tahun berapa ya yang Piala Dunia Brasil menang itu. Tahun 97, 98 ya. Tahun 2000 berapa gitu. Piala Dunia yang di atas tahun 99 lah. Di atas tahun 99. Setelah tahun 99 mendekati itu. Dan dia bilang sama Tuhan, mungkin 2001 2000. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan sudah panggil dia bekerja, nggak selesai, berhenti. Karena Tuhan bilang, kamu dipanggil untuk spesifik sekolah Alkitab. Dia protes, dia bilang, enggak Tuhan. Tapi enggaknya dia ini tapi masih kayak penasaran, masa sih. Akhirnya di Piala Dunia itu dia bilang, Tuhan kalau Brasil menang, saya masuk sekolah Alkitab. Banyol ya. Jadi jangan coba-coba pakai taruhan seperti itu. Benar, ternyata Brasil menang Bapak Ibu Saudara. Dan dia bilang, benar berarti Tuhan memang menyertai dia untuk sekolah Alkitab. Dan dia sekolah Alkitab. Ada yang mau taruhan seperti itu? Gideon taruhannya seperti itu loh Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk membuktikan keraguan kepercayaannya kepada Tuhan. Benar gak Tuhan menyertai Gideon? Kita gak perlu kayak Gideon ya, sudah belajar dari Gideon. Jadi jangan coba-coba nantang Tuhan seperti itu. Jangan ngeyel-ngeyelan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang lakukan, lakukan. Ada kepercayaan kepada Tuhan, sekalipun kepercayaan itu sangat sulit untuk kita lakukan, tapi tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pahlawan dalam kehidupan kita, mengalahkan rasa takut kita, mengalahkan setiap tantangan hidup kita, mengalahkan rasa sakit yang ada dalam tubuh kita secara fisik. Kalau kita tetap percaya sekalipun situasi sulit, gak mungkin Tuhan. Bertahun-tahun saya bergumul dengan penyakit ini, gak mungkin Tuhan. Masa sih Tuhan? Tapi Tuhan bilang, pakai kekuatanmu yang dari Tuhan untuk melakukan segala hal-hal yang tidak mungkin bagi ukuran dunia. Yang kedua, itu yang pertama, Gideon tetap percaya, saya percaya, Mafa juga, jemaat Mafa tetap percaya sekalipun situasi di sekitar sangat sulit untuk kita percaya, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Yang kedua, di ayat yang ke-24, kita langsung lompat ayat 24, firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abieser. Di sini firman Tuhan katakan Gideon membangun mezbah bagi Tuhan. Pada waktu kita walaupun belum melakukan apa-apa, tapi Tuhan rindu agar supaya kita terus membangun mezbah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu kita membangun mezbah di hadapan Tuhan, pada waktu kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, disitulah kita akan disebut pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Karena Tuhan menjamin orang-orang yang terus membangun hubungan dengan Tuhan. Gideon sebelum-sebelumnya dia hidup dalam lingkungan yang sering membangun mezbah dengan Tuhan. Tapi pada saat ada masalah, sebagian orang di sekitar Gideon mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan mezbah Tuhan. Tapi pada waktu ada jaminan, pada waktu ada kepercayaan yang mungkin tinggal sedikit kepercayaan yang dimiliki oleh Gideon. Dibangun kembali dan dia mulai kembali membangun mezbah bagi Tuhan. Gideon mungkin bangsa Israel sering membangun mezbah bagi Tuhan di saat mereka mengalami hari-hari yang spektakuler, hari-hari yang luar biasa diberkati Tuhan.
Tetapi kondisi yang terjadi, Gideon membangun mezbah bagi Tuhan di saat bangsa Israel sedang mengalami penindasan. Membangun mezbah akan menciptakan hubungan yang melekat, terikat dengan Tuhan, belum terangkat. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan akan membawa kita pribadi semakin mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat kita sudah mulai percaya kepada Tuhan, bangun kepercayaan itu kepada Tuhan dengan cara apa? Terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada satu buku dikatakan seperti ini. KKR, ibadah KKR ya, kebaktian kebangunan rohani, tidak dapat membuat orang terhindar dari dosa. Ada yang orang ikut KKR tiba-tiba dia tidak berbuat dosa lagi. Kenapa kamu tidak berbuat dosa? Gara-gara ikut KKR. Luar biasa. Ada pun tapi sedikit. KKR tidak dapat membuat orang terhindar dari dosa. Tapi yang menyebabkan orang untuk tidak jatuh di dalam dosa adalah membangun mezbah pribadi dengan Tuhan. Ibadah korporat sangat baik, sangat penting. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Saya sudah ibadah kok, apalagi kalau ibadahnya hari Minggu, ibadah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ibadah, saya hadir semua. Oke, 5 sudah cukup lah untuk nge-charge Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu baru saya membangun mezbah dengan Tuhan. Kan saya sudah rapel. Satu hari Minggu 5 kali ibadah, sudah dirapel. Jadi kalaupun Senin saya tidak beribadah kepada Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, gak apa-apa. Kemarin kan rapelan, sudah ibadah raya 2. Kalau Rabu pun saya tidak berdoa kepada Tuhan, sudah rapelan. Ibadah raya 3 saya hadir, ibadah raya 4, ibadah raya 5 dan sebagainya. Membangun mezbah dengan Tuhan bukan masalah rapelan. Tetapi membangun mezbah dengan Tuhan itu menciptakan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan pribadi dengan pribadi. Semakin kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, semakin intim kita dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti rencana Tuhan di situasi-situasi yang tidak pernah kita inginkan. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin kita sering ngobrol dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti maunya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Semakin kita membangun intimate dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti. Ternyata Tuhan sengaja, tanda kutip, membawa kita kepada situasi seperti bangsa Israel tertindas saat itu. Ternyata seperti ini ya, untuk menjadikan saudara dan saya pahlawan yang gagah berani. Banyak sekali ilustrasi-ilustrasi tentang keintiman dua orang yang menjadi satu, suami dan istri, semakin lama berjalan bersama-sama akan semakin mengenal. Betul ya? Kalau dulu mau suruh bikin kopi gitu kan, yang, ma, bu, apalagi bunda, apalagi panggilannya, tolong bikinkan kopi. Oke, itu mungkin tahun pertama, tahun kedua. Tahun kelima, keenam, sudah duduk di tempat makan, duduk di meja makan, di kursi makan, tiba-tiba kopi datang tanpa ngomong. Wah, gitu kan. Tahun ke berapa lagi? 15, 20 ke atas gitu. Belum ada di meja makan, kopinya sudah ada, kan gitu. Karena sudah tahu, sudah semakin intim. Kalau dulu saya pernah kasih ilustrasi, misalnya kalau mau ibu-ibu mau belanja sesuatu atau uang jajan kurang, uang belanja kurang, Pak, Mas, Bang, tambahin dong gitu lah. Semakin lama, semakin dekat, suaminya sudah kenal modelan istrinya kayak gimana, istrinya sudah mulai gitu. Oh, berarti ini kurang 100.000, keluar 100.000. Kalau tambah panjang, gitu, kurang 1 juta, keluar 1 juta. Mungkin seperti itu. Semakin hari semakin mengenal.
Kalau nggak kenal sudah nggak keluar-keluar uangnya. Karena nggak kenal. Ah, itu siapa itu yang kode? Itu bapak-bapak. Kan seperti itu. Misalnya siapa sini? Pak Yaya. Saya sudah, Pak Yaya nggak akan keluarin uang. Karena nggak bersama-sama, Pak Yaya nggak kenal saya. Mungkin kalau suami saya gitu sudah kenal. Oh iya, abis ini istri saya pengen jalan-jalan ke mall gitu kan. Hanya kode mata satu gitu, ting gitu. Oh maunya ini kode mata dua, ting ting ting. Nah kalau orang nggak kenal, kenapa kelipen tah? Nah kan gitu. Semakin mengenal, semakin tahu yang menjadi isi hati pasangannya. Ada mantan baru di sini. Nah, belum pakai kode-kodean gitu, masih harus diomongkan. Jadi belum pakai batin. Semakin lama semakin pakai batin. Ilmu kebatinan itu muncul semakin lama pernikahan itu berjalan. Karena apa? Saling mengenal. Masih di batin tiba-tiba suaminya sudah ngasih, kan gitu. Masih, aduh Tuhan, semoga saya hari ini dapat bunga. Bener, keluar sudah ada bunga. Itu kalau pernikahannya sudah bertahun-tahun, sudah saling mengerti. Begitu juga dengan hubungan dengan Tuhan. Mungkin awal-awal kita masih ngomong sama Tuhan, Tuhan saya perlu ini. Oke. Tapi semakin lama kita memiliki hubungan dengan Tuhan, tanpa kita ngomong pun sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu ibu ini lagi butuh. Tuhan tahu bapak ini lagi butuh, anak muda ini lagi butuh. Ada orang tua yang sudah tahu kode anaknya kalau lagi ada maunya. Tahu ya, tiba-tiba mulai rajin dari biasanya, kan gitu, itu kode-kode gitu. Tiba-tiba mulai biasanya nggak pernah cengengesan sama mama papanya, mulai tarik-tarik baju papanya gitu kan. Pasti orang tua langsung bilang gini, mau apa sih gitu kan. Mau apa sih? Karena semakin membangun hubungan satu dengan yang lain. Membangun chemistry lah bahasa gaul sekarang. Perlu kita bangun hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Agar kita mengerti maunya Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa sulit kita. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan saya harus melewati lembah kekelaman? Gak apa-apa kita bertanya. Tapi kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, pertanyaan itu pasti kita bisa jawab sendiri. Pada waktu kita berada di situasi-situasi yang sulit, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Asalkan kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Caranya apa? Kita dengar firman, baca firman. Kita tahu isi hatinya Tuhan dari firman Tuhan. Kita nggak bisa bilang kita tahu isi hatinya Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. HP-nya sudah canggih sekarang. Kalau saudara tidak bisa bilang, aduh Alkitabnya kecil-kecil, beli Alkitab yang besar. Dulu ada Alkitab besar di sini ya. Tapi terlalu besar nggak bisa isi di tas. Semakin kecil semakin enak, semakin praktis. Oke. Pakai HP-nya bisa diperbesar Alkitabnya. Wah, Bapak Ibu bisa baca ayat Alkitabnya segede gini. Gak ada alasan untuk tidak bisa baca Alkitab. Aduh, mata saya buram kalau lihat HP silau. Ada Alkitab yang hanya suara. Ada loh, benar ada. Di aplikasi sekarang ada. Jadi Bapak Ibu buka Hakim-Hakim 6, tapi jangan di ibadah raya. Nanti bisa kalah sama pengkhotbah. Jadi buka Hakim-Hakim 6, pencet aja. Ngomong aja, Hakim-Hakim 6 ayat sekian. Dia akan ngomong Bapak Ibu Saudara. Gak ada alasan untuk kita bilang, gak ada waktu. Sama seperti kita dengar YouTube, apa sekarang, dengar apa, yang aplikasi lagu apa ya? Itulah, Spotify, waduh. Dengar lagu kan kita taruh aja lagunya kan, kita aktivitas. Kalau memang benar-benar kita nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan, nggak apa-apa, buka aja, klik Hakim-Hakim pasal yang, atau nggak usah Hakim-Hakim terlalu pendek. Mazmur pasal 1 sampai pasal 160 misalnya gitu. Keluar semua sampai dia capek ngomongnya sampai lowbat, dia akan ngomong terus tentang isi Alkitab, tentang firman Tuhan itu. Jadi nggak ada alasan untuk kita bilang, Tuhan nggak sempat baca Alkitab untuk bangun hubungan dengan Tuhan.
bangun hubungan dengan Tuhan, miliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Sama seperti seorang suami istri, memiliki waktu berdua akan membuat mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Pada waktu kita semakin bangun hubungan dengan Tuhan, semakin akan kita melihat bahwa kerikil-kerikil batu-batu besar di hadapan kita bisa kita lewati karena ada Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Karena ada Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya. Yang terakhir, kalau yang pertama tadi bahwa Gideon percaya sekalipun di saat-saat yang sulit. Yang kedua, Gideon terus membangun mezbah bagi Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-28. Pasal 6 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, pada waktu kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan, di sini Tuhan bilang sama Gideon, pergi, hancurkan mezbah Baal itu. Takut? Pasti takut. Firman Tuhan katakan di ayat sebelumnya, saking masih takutnya Gideon, dia perginya bukan siang-siang, tapi malam-malam. Kalau siang-siang bisa diserbu dia. Tuhan kasih hikmat, enggak apa-apa mau malam, yang penting hari ini harus hancurkan semua berhala-berhala yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika itu Gideon langsung dengan kekuatan dari Tuhan, dengan penyertaan dari Tuhan, Gideon mampu untuk menghancurkan setiap berhala-berhala. Sehingga apa? Orang-orang yang ada saat itu mereka pada waktu bangun, loh, ini tempat kita berharap gitu kan. Kok hancur? Malah di situ ada persembahan kepada Allah orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, bagaimana sehingga supaya kita tetap menjadi pahlawan yang gagah berani. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, saya sudah percaya kok, walaupun terseok-seok saya percaya sama Tuhan. Saya mulai membangun mezbah di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, jangan kompromi lagi dengan yang namanya dosa. Kecenderungan untuk berbuat dosa ada, Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang tidak bisa berbuat dosa? Semua ada kecenderungan, keinginan untuk berbuat dosa ada. Keinginan untuk kembali lagi ke masa lalu di dalam hidup yang lama, manusia lama ada, keinginan itu ada. Tapi karena kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, alarm-alarm itu mulai muncul. Hei, kamu kan sudah menjadi milik saya. Oh iya Tuhan, tadinya saya pengen lakukan itu lagi. Gideon pada waktu Tuhan bilang, kamu harus hancurkan itu. Lah Tuhan gimana kalau saya hancurkan, Tuhan pasti menyertai bangsa saya enggak? Jangan andalkan manusia, hai jemaat Mafa. Tuhan jamin enggak kalau saya enggak andalkan manusia, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan saya? Bisa aja kita berkata seperti itu. Tapi bukan berarti saya bilang, saya sakit gak usah ke dokter. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi minimal dalam hati kita, tidak ada sesuatu yang kita jadikan sebagai pengharapan kita selain Tuhan. Tidak ada sesuatu orang siapapun, suami kita, istri kita, jangan kita jadikan berhala satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kita. Di sini Tuhan berkata keras kepada bangsa Israel, kalau kamu mau disertai oleh Tuhan, jangan kompromi lagi dengan yang namanya dosa. Jangan kembali ke kehidupan yang lama. Mungkin akan muncul keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Tetapi kalau hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan mulai mengerem. Kamu sudah keluar jalur. Sebentar lagi kamu keluar dari rel. Dikasih alarm-alarm. Sehingga apa?
yang terjadi kepada Gideon. Gideon menang atas kehidupannya sebelum dia menang atas orang Midian di pasal yang ke-7. Gideon dikatakan pahlawan gagah berani karena dia berhasil memenangkan pertandingan imannya di dalam pribadinya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini yang datang ke tempat ini, kita punya pertandingan-pertandingan yang berbeda-beda. Saya tidak tahu pertandingan apa yang sangat berat. Di level berapa pertandingan Bapak Ibu saat ini yang Bapak Ibu sementara lakoni. Tapi percayalah, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Amin. Percayalah, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, ada penyertaan Tuhan yang ada terus bersama-sama dengan kita. Asalkan apa? Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin sekarang kita percaya, besok bisa aja kita lupa. Tapi kalau kita bangun terus hubungan dengan Tuhan, dimanapun kita berada, bangun hubungan secara pribadi, korporat boleh, bersama-sama boleh, tetapi pribadi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, itu akan membuat kita kuat ketika ada dosa yang mulai mendatangi kehidupan kita. Ada hal-hal intimidasi iblis yang mulai datang kepada kita yang membuat kita ragu lagi. Tapi karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Hai pahlawan, pahlawan yang gagah berani. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah pertandingan apa yang saat ini, perjuangan apa yang saat ini kita lakukan, percayalah, kalaupun saat ini kita belum mengalami kemenangan, Tuhan akan menganggap kita sebagai pahlawan yang gagah berani karena kita terus berjalan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mau renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ketakutan apa yang saat ini menjadi penghalang kita untuk percaya kepada Tuhan? Keraguan apa yang saat ini kita pikirkan? Kekhawatiran apa yang saat ini kita rasakan yang dapat menghalangi kepercayaan kita kepada Tuhan? Sama seperti seorang Gideon, sebelum dia menjadi hakim yang terkenal di bangsa Israel, Gideon adalah seorang yang penakut. Gideon ada di dalam situasi yang tertekan. Gideon ada dalam situasi yang tertindas. Tapi janji firman Tuhan, Gideon akan menjadi pahlawan yang gagah berani karena Tuhan menyertai dia. Respon janji firman Tuhan itu dengan kita tetap percaya kepada Tuhan. Gideon meresponi janji dia adalah pahlawan yang gagah berani dengan dia tetap percaya kepada Tuhan, dengan dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dan dia berani berkata tidak kompromi dengan dosa. Mari renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku tidak takut Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan dalam hidup kita, tak usah ku takut, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tak usah ku takut. Katakan kepada diri kita pada pagi hari ini, Allah menjagaku.
bapak-ibu saat ini. Sambil engkau nyanyikan pujian ini, mari cek kehidupan kita. Benar gak saat ini kita mengalami ketakutan seperti Gideon? Rasa bimbang apa engkau untuk menjalani hari-hari ke depan? Ku cemas, ya
Saudara pada pagi hari ini, dimanapun engkau berada, engkau duduk, engkau berdiri pada pagi hari ini. Mari secara pribadi kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mungkin saat ini seperti Gideon yang sementara bersembunyi dari setiap masalah. Saya seperti Gideon yang sementara ketakutan menghadapi setiap penindasan ini. Mungkin saya seperti Gideon yang merasa Tuhan mungkin tidak adil bagi kehidupan saya. Tapi firman Tuhan kepada Gideon sama seperti firman Tuhan datang kepada saudara dan saya di tengah-tengah ketakutan. Firman Tuhan yang datang kepada Gideon sama seperti firman Tuhan yang datang kepada saudara dan saya di tengah-tengah kekhawatiran penindasan yang ada. Firman Tuhan yang datang kepada Gideon sama seperti firman Tuhan pagi hari ini datang kepada saudara dan saya pada waktu kita mengalami masalah yang berat. Aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Aku menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Bangun kepercayaan itu, pegang janji itu, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan menjadikan kita pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Yang mungkin hari-hari ini kita sementara berjuang. Mungkin hari-hari ini kita sementara berjuang dengan sakit penyakit, berjuang dengan masa depan, berjuang dengan keluarga kita. Tapi percayalah, Tuhan menyertai engkau. Mari Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini sambil engkau tutup mata di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang mungkin merasa sama seperti Gideon, yang bersembunyi di pengirikan gandum, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau pada pagi hari ini datang dengan kekhawatiranmu, angkat langkah-langkah ke depan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau yang khawatir dengan masa depanmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau bergumul dengan sakit penyakit. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang membuat kami ragu akan kuasa Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali bahwa engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa sulit kami Tuhan, hampir saja kami melupakan engkau. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami membangun kepercayaan kami kepada engkau. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Ini menandakan bahwa kami Tuhan perlu engkau. Kami mau bangun kembali hubungan kami dengan engkau. Kami mau bangun kembali kepercayaan kami kepada engkau Tuhan. Sehingga kami tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau pasti akan mampukan kami Tuhan. Gideon engkau tolong. Kami pun engkau pasti akan tolong. Tuhan yang sama yang menyertai Gideon. Tuhan yang sama yang menjadikan Gideon pahlawan gagah berani. Tuhan yang sama pun akan menyertai kami semua. Tuhan yang sama pun akan menjadikan kami pahlawan-pahlawan yang gagah berani dalam perjuangan iman kami. Terima kasih Tuhan. Di depan kami tidak tahu Tuhan. Tapi yang kami tahu, kami tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Tantangan di depan kami, perjuangan apalagi di depan kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu, kami akan menjadi pahlawan yang akan menang terhadap perjuangan-perjuangan kami di masa yang akan datang. Karena ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun
dimanapun kami berada, pada waktu kami berada dalam keadaan lemah, pada waktu kami berada dalam keadaan khawatir, pada waktu kami ada dalam kebimbangan, pada waktu kami dalam kesusahan, pada waktu kami dalam kesakitan, firman Tuhan ini akan bekerja dalam kehidupan kami, menjadikan kami pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus terus akan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Ibu Gembala. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika apa Bapak Ibu? Ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan dan ketika kita tidak kompromi dengan dosa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena beliau masih ada di Singapura. Doakan terus supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesehatan, kekuatan selalu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Ku bawa korban syukurku. Bapa di surga, kami bawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan menyucikan, Engkau akan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan karena mengasihi Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati dengan luar biasa, berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan sukarela, persembahan untuk misi, persembahan untuk hari Natal. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan, gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap kami, supaya kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada sidang jemaat, dan kepada organisasi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Evelyn.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Kris yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih juga untuk persembahan Bapak Ibu, di mana pada tanggal 22 Desember kita akan merayakan perayaan Natal. Jadi kami mohon untuk itu bagi Bapak Ibu semua saudara yang diberkati Tuhan bisa memberikan persembahan kasih melalui kotak yang ada di depan tapi yang ada di tengah. Jadi boleh Bapak Ibu memberikan melalui kotak yang ada di tengah karena itu dikhususkan untuk perayaan Natal sekaligus tutup tahun. Dan pengumuman selanjutnya bahwa ibadah akan kita adakan seperti biasa, di mana ibadah doa pagi akan kita adakan pukul 4:30 pagi melalui Google Meet dan sampai dengan selesai. Dan setelah itu pada hari Selasa kita akan adakan ibadah wanita terpuji pukul 5 sore dan dilanjutkan dengan latihan angklung jam 6 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dan yang belum bergabung bisa bergabung untuk kita latihan bersama pada hari Selasa jam 6 sore di tempat ini. Dan setelah itu Bapak Ibu pada hari Rabu kita akan juga adakan ibadah MPC 1. Kita akan berdoa bersama, memuji Tuhan, kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara dan gereja kita juga sesama. Jadi Bapak Ibu juga yang mungkin belum bergabung, kita akan dukung bersama dalam doa pada hari Rabu nanti. Dan selanjutnya untuk hari Jumat akan diadakan juga MPC 2 bagi para pelayan ibadah sebelum mereka melakukan latihan. Dan kita akan mengadakan ibadah terlebih dahulu jam 6 sore. Dan dilanjutkan pada hari Sabtu pukul 6 sore bagi anak kaum muda remaja yang belum bergabung bisa bergabung untuk beribadah kaum muda remaja di tempat ini. Dan sebentar kita juga akan adakan ibadah anak-anak sekolah minggu pukul 9.15. Seperti biasa kita dukung anak-anak kita karena mereka adalah generasi kita. Dan pengumuman selanjutnya mungkin info-info terpenting akan kita sama-sama pantau di info MAFA. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung atau bagi jemaat yang ganti nomor bisa bergabung bersama untuk mendaftarkan melalui Pendeta Kris untuk segera dimasukkan di info MAFA. Dan itu saja pengumuman dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Evelyn. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Pagi hari ini kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ibadah kami pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau melawat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami dan tidak ada satupun di antara kami yang terlewat dari berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika pagi hari ini sebelum kami berpisah meninggalkan tempat ini menuju rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan penyertaan-Mu akan menyertai sepanjang hidup kami, sepanjang hari-hari yang akan kami jalani. Kami yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini janji Tuhan, Tuhan genapi dalam kehidupan kami.
Tuhan akan menjadikan kami pahlawan-pahlawan yang gagah berani ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami selalu terhubung dengan Tuhan, dan ketika kami tidak kompromi dengan dosa. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang saleh di hadapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.